Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fleger Putra dengan stambuk A42121041. Pada video kali ini saya akan membacakan materi PPT dengan judul Sejarah Pendidikan Jasmani dan Olahraga di Dunia dan di Indonesia. Sejarah olahraga dan jasmani di dunia. Asal mula olahraga tidak diketahui secara pasti dalam sejarah. Tapi, bangsa primitif melakukan olahraga dan permainan seperti yang ditafsirkan oleh para ahli antropologi. Dalam masyarakat prasejarah, bermain dan permainan untuk sebagian berasaskan manfaat karena merupakan proses dari mempertahankan keberadaan mereka. Zaman primitif. Olahraga rupanya merupakan bagian kehidupan semua. Evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan pada Homo sapiens, makhluk yang berpikir, sebagaimana terbesar tergantung pada aktivitas otot-otot. Diduga bahwa olahraga manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makan, mencari tempat berteduh, dan perlindungan dari keganasan lingkungan serta kelanjutan perkembangan suku. Pengkajian manusia prasejarah dilakukan melalui arkeologi dan antropologi dengan meneropong masyarakat primitif. Zaman kuno. Dua kebudayaan kuno yang masih tetap bertahan dan masih hidup adalah Cina dan India. Sukar sekali melukiskan sejarah kedua kebudayaan tersebut karena harus menjangkau waktu yang jauh ke masa lampau. Cina mewariskan jenis aktivitas fisik dan permainan. Wen Changwu, seorang ahli, menunjukkan bahwa pada abad-abad permulaan di Cina, hidup diwarnai oleh tari-tarian, gulat, penahan, pemeliharaan, dan berbagai aktivitas fisik. Zaman nasionalisme. Gerakan nasionalisme membawa asas pendidikan universal. Nasionalisme telah berhasil membuat warga negara taat pada negara. Pendidikan dibuat untuk mencapai tujuan itu. Dalam periode ini, pendidikan jasmani maju pesat seperti pada zaman Grek. Sistem pendidikan jasmani mencakup olahraga, permintaan, dan gimnastik menjadi bagian integral dari program pendidikan formal, pendidikan yang sengaja diprogramkan di lembaga-lembaga pendidikan seperti di sekolah-sekolah. Sejarah olahraga internasional. Asal mula olahraga tidak diketahui secara pasti dalam sejarah, tapi bangsa primitif melakukan olahraga dan permainan seperti yang ditafsirkan oleh para antropologi. Dalam masyarakat prasejarah, bermain dan permainan untuk sebagian berasaskan manfaat karena merupakan proses dari mempertahankan keberadaan mereka. Kedua, sejarah pendidikan olahraga dan jasmani di Indonesia. Pada zaman kemerdekaan. Di zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia sempat menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional atau yang disebut dengan PON di Surakarta pada tahun 1948 yang disebut sebagai PON pertama. PON ini berlanjut terus sampai sekarang setiap 4 tahun sekali dengan jumlah cabang olahraga yang semakin bertambah setiap tahun. Tahun 1947, dalam Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dibentuk bagian yang diserahi tugas melaksanakan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Setelah Indonesia merdeka, olahraga turut berperan mewujudkan cita-cita bangsa, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada awal kemerdekaan, saat masa revolusi, bangsa Indonesia menggelarkan Pekan Olahraga Nasional untuk pertama kalinya di Surakarta, 9 September 1948. Ini membuktikan kepada dunia luar bahwa Indonesia bisa mengadakan kegiatan seperti apa yang dilakukan oleh negara-negara merdeka di dunia ini. Pengurus besar Polri mengusulkan kepada pemerintah pusat yang waktu itu berada di Yogyakarta bahwa Polri akan menyelenggarakan Pekan Olahraga di Surakarta yang selanjutnya. Polri membentuk panitia PON yang mempelopori terbentuknya PON, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Dr. Abdul Rahman Saleh, Mr. Widodo Satro Diningrat. Polri sebagai bidang olahraga resmi di Indonesia belum menjadi anggota International Olympic Committee atau IOC, sehingga para atlet yang dikirim tidak dapat diterima berpartisipasi dalam peristiwa olahraga sedunia. Pengakuan dunia atas kemerdekaan dan
kedaulatan Indonesia yang belum dipelore pada waktu itu menjadi penghalang besar dalam usaha menuju London. Paspor Indonesia tidak diakui oleh pemerintahan Inggris. Bahwa atlet-atlet Indonesia bisa ikut ke London dengan memakai paspor Belanda tidak dapat diterima karena kita hanya mau hadir di London dengan mengibarkan warna sangsaka merah putih. Alasan yang disebut belakangan inilah juga menyebabkan rencana kepergian beberapa anggota pengurus besar Polri di London menjadi batal. Masalah ini telah dibahas oleh konferensi darurat pada tanggal 1 Mei 1948 di Solo. Mengingat dan memperhatikan pengiriman para atlet dan beberapa anggota pengurus besar Polri ke London sebagai peninjau tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Pada konferensi, sepakat untuk mengadakan pekan olahraga yang direncanakan berlangsung pada bulan Agustus sampai September tahun 1948 di Solo. Polri ingin menghidupkan kembali pekan olahraga yang pernah diadakan ISI pada tahun 1938, terkenal dengan nama ISI Sport Week atau Pekan Olahraga ISI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.